Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Mazmur pasal 23. Kitab Mazmur pasal 23. Kitab Mazmur pasal 23. Saya akan membaca keseluruhan pasal ini, ada 6 ayat. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana saya kemukakan tadi pagi, bahwa melihat keadaan sekarang ini sepertinya kita akan segera memasuki masa endemi, di mana kita tidak melihat lagi pembatasan seketat pada masa pandemi itu. Ada beberapa pergumulan yang mungkin kita hadapi dengan melihat kondisi sekarang ini. Jalanan sudah begitu ramai, toko-toko, mal sudah begitu dipadati pengunjung, tempat-tempat wisata, sudah banyak orang di sana. Mungkin nantinya tidak akan diberlakukan lagi PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, level 2, level 1. Pertanyaannya adalah kita harus bagaimana? Bagaimana kita merespon keadaan sekarang ini? Apakah kita akan ikut-ikutan dengan keadaan di sekitar kita di mana orang sudah mulai abai, ya, saya melihat sudah tidak lagi memperhatikan protokol kesehatan. Sementara sekalipun dibilang endemi, virus itu masih ada. Atau kita masih harus menjaga protokol kesehatan dan mengadakan penyesuaian-penyesuaian supaya kita dapat menjaga kesehatan kita, dapat menjalani hidup dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang ada pergumulan juga, apakah pandemi sudah benar-benar berakhir, ya? Ya tentunya kita berdoa supaya pasca liburan panjang ini, saudara, kalau dulu orang mudik itu diberhentikan dari pekerjaannya kalau pegawai negeri. Sekarang iklannya di televisi, ayo mudik, kan begitu. Ya kita berdoa supaya tidak terjadi lonjakan kasus positif lagi, sehingga kita kembali harus menghadapi masa-masa pemberlakuan, ya, pembatasan kegiatan masyarakat yang cukup ketat itu. Sepertinya kita harus menjalani normal baru, tetapi dengan tetap waspada, ya sekalipun mungkin banyak orang yang sudah mulai hidup seperti sebelum masa pandemi. Menurut hemat saya kita harus mengembangkan gaya hidup baru, ya, tentunya gaya hidup yang sehat, tentunya sesuai dengan kebutuhan. Ada penyesuaian di sana dan di sini supaya sekali lagi kita dapat menjaga kehidupan kita baik, ya, kita menjaga keluarga kita, menjaga jemaat supaya tetap terpelihara sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Nah, di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita hadapi, kita harus bersyukur karena Alkitab berkata bahwa
Allah telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup saleh, saudara. Jadi Allah menjamin kecukupan akan kebutuhan hidup kita, supaya kita dapat hidup baik, supaya kita dapat hidup beribadah di dunia ini. Coba kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dalam hidup ini kita menghadapi begitu banyak pergumulan, ada kalanya pencobaan yang begitu hebat menerpa kehidupan kita. Terkadang iman kita dihantam, saudara ya. Tidak sedikit orang yang goyah kepercayaannya, tetapi kita bersyukur bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Artinya Allah telah menyediakan apa yang kita butuhkan untuk kita dapat membangun kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan kepada Allah, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Di dalam Yesus kita memiliki segala apa yang kita butuhkan untuk hidup beribadah di dunia sekarang ini. Amin. Ini berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, hidup saleh, saya membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu adalah hidup beribadat. Maksudnya hidup ini sebagai ibadah kepada Allah. Dalam terjemahan NIV dikatakan godly life. Kehidupan ilahi, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dari 2 Petrus 1 ayat 3 ini kita memahami bahwa Allah memenuhi kebutuhan kita. Allah membuat kita mengalami kecukupan dalam hidup ini sehingga kita dapat menjalani hidup dengan baik sekalipun di tengah-tengah pergumulan yang luar biasa. Saudara, kita tidak perlu khawatir dalam menghadapi keadaan apapun juga, sebab Tuhan sudah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Amin. Artinya kita akan dapat membangun kehidupan yang baik. Kehidupan yang layak, kehidupan yang berkenan, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Nah, Mazmur 23 ini adalah Mazmur tentang hidup yang berkecukupan, saudara. Tidak kekurangan. Ini hal yang sangat luar biasa. Dan melalui Mazmur ini, saudara, Allah berbicara melalui Raja Daud bahwa hidup yang berkecukupan itu hanya kita peroleh melalui pemeliharaan Tuhan Sang Gembala yang baik itu. Jadi kalau kita benar-benar digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik itu, kita tidak akan kekurangan. Amin. Kita akan hidup dalam kecukupan. Kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk hidup saleh, untuk hidup beribadat di dunia sekarang ini. Untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk hidup yang memuliakan nama Tuhan. Nah, dari Mazmur pasal 23 ini, saudara, dari kitab Mazmur pasal 23 ini, kita melihat langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan supaya kita benar-benar mengalami kecukupan dalam hidup ini. Kita menerima seluruh yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menjalani kehidupan yang baik. Nah, tadi pagi sudah saya kemukakan ada dua hal. Yang pertama, saudara, bahwa untuk kita dapat memiliki kehidupan yang berkecukupan, ya, tidak kekurangan, kita harus dengan sungguh-sungguh menjadikan Tuhan itu menjadi gembala kita secara pribadi. Hanya dengan bergembalakan Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan kekurangan. Kita akan berkecukupan dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu.
Karena gembala yang baik itu menganugerahkan semua yang kita butuhkan untuk hidup dalam kesalehan, untuk hidup yang baik. Sekalipun mungkin kita menghadapi berbagai macam pergumulan. Tapi kita tidak kekurangan berkat untuk kita dapat memiliki kehidupan yang baik. Nah, bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai gembala pribadi kita, saudara, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 25 sampai 28, bahwa kita harus benar-benar percaya kepada Yesus dan pekerjaannya di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Supaya kita mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik, Sang Gembala Agung itu, dan kita mau mengikut Dia setiap hari dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang sungguh percaya dan menerima karya Kristus di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita, yang percaya dan berjumpa akan Yesus yang sudah bangkit itu, yang dengar-dengaran kepada firman-Nya, dan yang mentaati Dia, mengikuti Dia dalam kehidupannya, dialah yang menjadi domba-domba peliharaan Sang Gembala Agung itu. Di situ dituliskan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, menerima Dia sebagai Mesias yang telah menderita, mati di atas kayu salib, memikul dosa-dosa kita, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali menjemput umat ketebusannya, dan kita bertobat oleh karena Yesus yang bangkit itu, maka kita adalah domba-domba Kristus dan kita tidak akan kekurangan dalam hidup ini. Amin. Saudara, kita harus benar-benar menjadikan Dia gembala kita secara pribadi. Kenapa ini penting? Karena ada banyak orang yang mengaku Kristen tetapi tidak sungguh-sungguh percaya, tidak dengar-dengaran dan tidak mau taat. Tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus. Dan orang-orang seperti itu bukanlah bagian dari domba-domba Kristus Yesus. Nah, hal yang kedua, ya sudah saya sampaikan tadi pagi juga, bahwa untuk kita mengalami kecukupan dalam hidup ini, tidak kekurangan, kita harus benar-benar mengerti apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, apa yang telah Gembala itu anugerahkan kepada kita, dan kita harus hidup di dalam kelimpahan anugerah itu, saudara. Setidaknya ada 4 berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Di antaranya adalah bahwa gembala yang baik itu memberikan kepada kita makanan rohani, yaitu firman Allah, saudara. Kita membaca di Mazmur tadi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, domba itu tidak akan berbaring dengan tenang kalau dia belum kenyang makan, saudara. Jadi gembala yang baik memastikan domba-dombanya kenyang makan sehingga dia dapat berbaring dan mengunyah makanan yang telah dimakan dan disimpan di perutnya itu. Itu yang disebut dengan binatang memamah biak. Demikianlah Tuhan telah menyediakan makanan rohani yang kaya dengan kita. Yang kaya bagi kita, yaitu firman Allah. Yang telah dinyatakan kepada kita melalui Alkitab yang adalah firman-Nya ini, saudara. Ini adalah berkat rohani, makanan rohani yang dianugerahkan kepada kita. Maka kita harus menikmatinya, kita harus memakannya. Kita harus membaca dan merenungkannya. Supaya kita dapat berbaring dengan tenang, mengalami sejahtera dalam hidup ini. Kenapa seringkali kita merasa takut, gelisah, gentar, cemas, tidak mengalami kecukupan dalam hidup ini? Karena seringkali kita lalai, kita tidak mengisi pikiran kita, tidak mengisi hati kita dengan firman Allah. Justru kita mengisi dengan informasi-informasi yang lain yang begitu banyak bertebaran di media massa sekarang ini. Kita lebih banyak menghabiskan waktu mungkin untuk TikTok, ya,
untuk hal-hal yang lain yang bukan firman Allah. Berita-berita yang menakutkan. Tetapi kalau kita seperti Mazmur pasal 1, kita menyukai firman Allah, merenungkan siang dan malam seperti seorang pria yang jatuh cinta, saudara, maka kita tidak akan kekurangan. Amin, saudara. Kita akan mengalami kecukupan di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kemudian gembala yang baik itu memberikan minuman rohani, yaitu Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita tatkala kita percaya kepadanya. Dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, gembala harus puas minum sebelum dia dapat membaringkan dirinya dengan tenang. Kita pun kalau haus kita akan gelisah, saudara ya. Dan gembala yang baik memastikan domba-dombanya mendapatkan air minum yang baik supaya dia puas dan mengalami kecukupan dalam hidupnya. Saudara, di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38 Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itulah Roh Kudus yang diterima oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan sudah menganugerahkan minuman rohani, Roh Kudus di dalam hati kita. Amin. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bahwa Roh Kudus diam di dalam tubuhmu. Roh Kudus yang dianugerahkan Allah kepadamu tatkala kamu percaya kepadanya. Roh Kudus adalah air minum yang segar yang akan menyegarkan jiwa kita, saudara. Bukankah kita dilahirkan kembali oleh pekerjaan Roh Kudus? Roh adalah roh penolong yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Roh itu mendoakan kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh itu menolong kita saat kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Roh itu menghasilkan buah-buah roh yang baik. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita memiliki anugerah yang sangat besar yang membuat kita berkecukupan dalam hidup ini. Amin. Pergumulan boleh ada, saudara. Persoalan boleh datang, tetapi kita memiliki firman Allah, makanan rohani. Kita memiliki Roh Kudus. Minuman rohani yang menyertai kita sampai selama-lamanya, yang memungkinkan kita dapat hidup saleh, hidup beribadah, hidup memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Kemudian saudara, bahwa gembala yang baik itu menganugerahkan kepada kita kesegaran jiwa. Ya, dikatakan ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Saudara, menyegarkan artinya memulihkan. Dalam hidup ini saudara, kita menghadapi berbagai macam pergumulan, persoalan, tidak jarang kita merasa lelah ya. Kita merasa beban yang berat, ada luka-luka batin dalam hidup kita. Kadang karena ketidaktaatan kita kepada firman, kita jatuh kepada berbagai macam persoalan. Kadang karena pergaulan yang tidak sehat, kita mengalami masalah dalam hidup kita, ada beban yang berat menindih kita. Tetapi sungguh luar biasa bahwa gembala yang baik itu selalu menyegarkan jiwa kita. Dia selalu dapat memulihkan kehidupan kita. Siapa bilang kita tidak punya pergumulan saudara dalam hidup ini? Banyak masalah. Kadang sakit hati saudara, kadang kita menderita. Tetapi kalau kita sadar akan anugerah yang besar dari Tuhan dan Juru Selamat kita itu, kita selalu mengalami pemulihan di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan selalu segar dan segar kembali. Makanya kata firman Tuhan, sekalipun kita jatuh tetapi tidak sampai tergeletak karena Dia menyegarkan jiwaku.
Makanya kadang kalau ada nyanyi itu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Loh, siapa yang nggak lelah, saudara? Capek, saudara. Mungkin lebih tepat, bila lelah, saat lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus selalu menghiburkan. Amin, saudara. Yesus selalu menyegarkan. Begitu. Kadang kita suntuk, tapi ketika kita sadar bahwa ada Yesus yang menggembalakan kita, kita datang kepadanya. Dia yang berkata, mari kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin, saudara. Kita akan selalu mengalami kesegaran. Itu, saudara. Malam ini Bapak Ibu merasa segar? Amin. Mengalami pemulihan? Amin. Harus, saudara. Ini firman Tuhan, kalau dia adalah gembala kita dapat berkata seperti Daud, ia menyegarkan jiwaku. Tidak ada alasan untuk kita berlama-lama dalam duka cita, dalam kekecewaan, dalam sakit hati, dalam luka-luka batin, saudara. Kalau kita datang kepada Yesus, kita mengalami pemulihan dalam hidup ini. Nggak perlu pakai langkah-langkah. Kalau mau dipulihkan langkah 1, langkah 2, langkah 3, datang kepada Yesus, jumpa dengan Yesus, dia memberikan kelegaan kepada kita. Nah, berkat yang berikutnya adalah tuntunan, saudara ya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya tentunya melalui firman dan melalui Roh Kudus, ya dia menuntun kita. Dia menyegarkan kita. Dia memulihkan kita. Dan dia menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Kenapa oleh karena namanya, saudara? Sebab Tuhan telah dengan murah hati mengaitkan diri kita dengan namanya. Dia telah memilih untuk mengidentifikasi nama kudusnya dengan kita. Sebagai orang percaya kita membawa nama Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Jika kita hidup baik, jika kita hidup saleh, jika kita hidup beribadat, jika kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka namanya akan dipuji dan dipermuliakan. Tetapi jika kita hidup tidak di jalan yang benar, kita tidak hidup saleh, kita tidak hidup memuliakan Tuhan, maka namanya akan dihujat. Itulah sebabnya demi namanya Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Sangat disayangkan kalau ada banyak orang-orang yang mengaku Kristen tetapi tidak ada di jalan yang benar, saudara. Hidupnya tersesat. Oleh karena pengajaran-pengajaran palsu, hyper grace, ya, yang masih kompromi terhadap dosa. Gak apa-apa, bohong-bohong dikit nanti minta ampun sama Tuhan. Gak apa-apa nakal-nakal dikit, toh nanti juga Tuhan ampuni kita. Saudara, kalau kita membaca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19, kita akan menemukan setiap orang yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Amin, saudara. Ya, banyak orang-orang yang mengaku Kristen bergaya hidup hedonis, bergaya hidup oportunis, bergaya hidup seperti dunia sekarang ini. Saudara, demi namanya Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar. Amin. Jadi kalau kita benar-benar ingin menikmati kehidupan yang saleh, kehidupan yang baik, kehidupan yang berkecukupan, tidak kekurangan, jadikan Yesus sebagai gembala pribadi dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat berkata bersama-sama dengan Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita menyadari, mengerti,
dan menikmati apa yang Dia sudah anugerahkan kepada kita. Makanan rohani firman Allah, nikmati itu, saudara. Baca dan renungkan firman Allah, tidak ada cara lain, saudara. Kita nggak akan bisa mengalami sukacita, damai sejahtera, ketenangan, bisa berbaring dengan damai sejahtera kalau kita tidak suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hanya orang-orang yang mengisi pikirannya, mengisi hatinya dengan firman Allah yang akan mengalami damai sejahtera, sukacita, dia dapat berbaring dengan tenang. Saudara, dunia boleh bergoncang, permasalahan boleh banyak, pergumulan boleh banyak, tetapi orang yang penuh dengan firman akan mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Amin. Ada minuman rohani, itulah Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Ada pemulihan dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ada tuntunan ke jalan yang benar oleh karena namanya. Dan dengan menyadari itu semua, yakinlah kita dapat berkata bersama-sama dengan Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Nah, yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa mengalami kecukupan dalam hidup ini? Kita dapat mengalami kehidupan yang baik, kehidupan yang saleh. Kita harus berjalan bersama-sama dengan gembala yang baik itu di masa-masa yang sukar, di masa-masa kita menghadapi pencobaan. Saya akan baca ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, gembala yang baik memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita, sehingga kita dapat berkata, takkan kekurangan aku, bukan dengan menjauhkan kita dari pergumulan, bukan dengan menjauhkan kita dari pencobaan, tetapi dengan memastikan kehadirannya dalam hidup kita di tengah-tengah pencobaan. Amin. Saudara, jangan saudara bermimpi Tuhan akan mengangkat semua persoalan hidup untuk memuaskan hidup kita. Tidak. Justru kalau Bapak Ibu ingat, pelajaran dari angin ribut yang diredakan itu, justru Tuhan itu dengan tegas membawa para murid ke tengah-tengah badai gelombang untuk melatih iman mereka. Itu sebabnya saudara, dalam masa-masa pencobaan, dalam saat-saat kita mengalami pergumulan hidup, kita harus mendekat dalam persekutuan dengan Yesus Gembala yang baik itu. Jangan sekali-kali menjauhkan diri oleh karena apa? Kemarahan, oleh karena apa? Sakit hati, oleh karena apa? Kekecewaan. Banyak orang Kristen kecewa karena berpikir, kalau ikut Tuhan semuanya beres, kalau ikut Tuhan semuanya diselesaikan. Tidak ada masalah, dia mengangkat semua persoalan. Sehingga kalau ada masalah, katanya Tuhan baik, katanya ada berkat, katanya, buktinya, udah kecewa dia, marah dia. Gak usah doa-doaan, gak usah Tuhan-Tuhanan, gak usah ke gereja-gerejaan, gak usah pelayanan-pelayanan. Akhirnya menjauh dari Tuhan. Justru kalau kita membaca ayat-ayat ini, saudara, kalau kita mau mengalami kehidupan yang berkecukupan, yang berkemenangan, kehidupan yang saleh, di tengah-tengah pergumulan kita harus semakin mendekat, semakin erat di dalam persekutuan bersama Tuhan dan Juru Selamat kita, Gembala yang baik itu. Amin. Jangan menjauh dari Tuhan karena kemarahan. Ada banyak alasan orang marah saudara kepada Tuhan. Sehingga dia tidak bergereja, tidak lagi berdoa.
Kita harus semakin mendekat kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita. Nah, dalam Mazmur ini kita melihat setidaknya ada 3 pergumulan yang dihadapi oleh domba-domba gembalaan dari Tuhan Yesus Kristus. Di antaranya adalah lembah kekelaman, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Rupanya saudara, di dalam penggembalaan Tuhan, kita tidak dijauhkan dari lembah kekelaman. Justru terkadang saudara, gembala itu membawa domba melalui lembah kekelaman untuk sampai kepada padang yang berumput hijau. Untuk menuju ke tempat-tempat di mana rumput terbaik itu ada. Gembala membawa domba-domba melalui lembah untuk mendapatkan air yang tenang, saudara. Jadi kalau kita menginginkan untuk mendapatkan padang yang berumput hijau, menemukan air yang tenang, maka jangan berpikir bahwa Tuhan akan menerbangkan saudara dan menaruh di tempat yang tinggi, atau membawa saudara dan menaruh di tempat air yang tenang, tetapi Tuhan menuntun domba-dombanya melalui lembah kekelaman. Jadi kadang-kadang pengalaman lembah itu memang ditentukan oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Karena memang itu cara Tuhan untuk menuntun kita sampai ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, melalui lembah kekelaman. Lembah memiliki sumber air yang terbaik. Lembah membawa ke padang yang berumput hijau. Ke keadaan yang hidup yang sangat baik, tetapi ada bahaya di lembah, saudara. Kekelaman menunjukkan bahaya, saudara. Namun demikian, domba-domba gembalaan Tuhan, seperti Daud, dia berkata, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, saudara. Ada 2 hal yang memberi kekuatan, yang memberi penghiburan, yang memberi kepuasan, yang memberi kecukupan kepada domba ketika mereka berjalan di lembah kekelaman. Yang pertama adalah kehadiran Sang Gembala. Saudara, di tempat-tempat terkelam sekalipun bersama Yesus, kita tidak perlu takut. Amin. Ingat lagu lama itu, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Amin. Amin. Seperti anak-anak yang percaya sama orang tuanya, diajak kemanapun sama orang tuanya, lewat mungkin di jalan-jalan gelap bersama orang tua, tenang, gak takut, saudara. Kamu udah takut? Gak takut. Kenapa? Ada papa. Kalau sudah tidur di kamar masing-masing, takut di kamar, lari, cari papa. Meluk papa, tenang. Kehadiran Tuhan itu penghiburan bagi kita saat kita harus melalui lembah kekelaman. Saudara, kita tidak perlu takut sebab Tuhan Allah kita adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima bagian C dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Mungkin saat ini kita sedang dituntun ke dalam lembah kekelaman. Kita dapat berkata, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Amin.
Nah, yang berikutnya adalah yang menghibur di saat kita melalui lembah kekelaman adalah gada dan tongkat gembala. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, tongkat bagi gembala itu adalah alat untuk mengusir binatang-binatang buas pemangsa. Gada digunakan sebagai alat pemukul hewan-hewan buas yang hendak menyerang domba-domba gembalaannya. Tongkat juga dipakai untuk menarik domba-domba yang mungkin tersesat atau keluar dari kawanan. Makanya tongkat gembala itu kan lengkung begini ya, kayak orang Jawa itu bilang ada gantolannya itu untuk narik leher ya, untuk narik supaya domba kembali ke kawanan, saudara. Dengan kata lain, tongkat itu bicara mengenai otoritas, tongkat itu berbicara mengenai kuasa. Tongkat juga berbicara mengenai kepedulian Tuhan yang menarik kita kembali kepadanya. Selama Tuhan memegang kendali, Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup menghalau musuh-musuh kita. Amin. Dia sanggup menghalau bahaya yang mungkin akan menyerang kita. Dan Dia sanggup menarik kembali kita ke dalam kumpulan atau kawanan domba-domba gembalaannya. Saudara, mari di tengah-tengah pergumulan, di saat kita harus melalui lembah kekelaman, di saat kita mengalami bahaya, kita bersama-sama dekat dengan Tuhan, kehadirannya, gadanya dan tongkatnya membuat kita dapat berkata bersama-sama dengan Daud, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Nah, kemudian apa lagi, saudara? Saat kita menghadapi konflik, saudara, mari kita terus berjalan bersama-sama dengan gembala yang baik itu saat kita harus menghadapi berbagai macam konflik dalam hidup ini. Nah, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kehidupan Kristen itu tidak bebas dari konflik. Ya, yang namanya konflik itu akan selalu ada, saudara. Kalau kita membaca kehidupan Yesus di kitab-kitab Injil, saudara, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada 4 Injil di sana. Bagaimana banyak konflik yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, konflik dengan orang-orang Farisi, konflik dengan ahli-ahli Taurat, kepala-kepala orang Yahudi, imam-imam, konflik dengan kekaisaran, dengan pemerintahan Romawi, konflik sampai Dia disalibkan. Yesus itu tidak bebas dari konflik. Paulus selalu menghadapi konflik. Pelayanannya adalah perjuangan, ada begitu banyak konflik dia hadapi. Demikian juga, saudara, kalau kita orang-orang percaya, hidup saleh, hidup dalam kebenaran, tegas terhadap dosa, pasti kita akan mengalami konflik. Ya, contoh di gereja kita aja. Ketika gereja menerapkan disiplin yang ketat, pasti ada konflik. Ada yang suka, ada yang tidak. Ada yang protes, iya kan? Kalau orang tua menegakkan aturan di rumah, anak-anak ada yang memberontak, konflik lagi. Kadang suami istri ada konflik. Konflik selalu ada, saudara. Konflik selalu ada. Dan tidak ada yang suka konflik, tetapi kita tidak bisa menghindari konflik dan kita bersyukur bahwa gembala yang baik itu menjaga miliknya dengan apa? Dengan menyiapkan hidangan. Ya. Menyediakan semua yang kita butuhkan saat kita menghadapi konflik sehingga kita tidak menjadi lemah, terkuras energi kita menjadi hancur karena konflik. Ya jujur aja kalau sudah konflik, clash tentang sesuatu, kadang kita stres ya. Enggak seneng aku sini guys, gitu ya saudara ya. Apalagi kalau kita mungkin
di kantor atau di lingkungan masyarakat kita tegas terhadap dosa, kita melawan ketidakbenaran, pasti kita nggak disukai, saudara ya. Pasti akan ada konflik. Kalau kita menegakkan aturan, hidup benar, udahlah, pasti ada konflik. Tetapi jangan mundur karena konflik, jangan lemah karena konflik, jangan menyerah karena konflik. Tetap hidup dalam kebenaran, sebab Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya apa? Tuhan mensupport kita, Tuhan membela kita, Tuhan mencukupkan kita sehingga kita tidak hancur karena konflik. Kita tidak juga menyerah dan kompromi dengan dosa. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa. Kemudian juga waktu kita mengalami luka-luka dalam kehidupan kita. Perhatikan sudah di situ dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, saudara. Ternyata saudara, gembala itu untuk memelihara domba-dombanya, domba-domba yang luka itu diolesi dengan minyak, saudara. Diurapi dengan minyak. Mungkin ada luka di kepala, luka di telinga, luka di bagian kakinya, itu diurapi dengan minyak. Dan untuk menghindarkan domba dari lalat yang mengerumuni mata, mengerumuni telinga, itu gembala memberikan minyak, saudara. Makanya luar biasa dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Domba tidak akan bisa tenang kalau diganggu oleh serangga, oleh lalat. Domba tidak akan bisa tenang kalau luka-lukanya tidak diobati. Tapi puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata Allah kita memperhatikan luka-luka yang kita alami, gangguan-gangguan yang kita alami, dengan mengurapi kita. Saudara, bukankah Roh Kudus selalu digambarkan atau seringkali digambarkan dengan minyak urapan. Gembala yang baik itu telah memberikan Roh Kudus untuk menjaga kita dari gangguan-gangguan yang bisa membuat hilang sejahtera kita, gangguan-gangguan yang akan mengambil sukacita kita. Gembala yang baik telah mengandungkan Roh Kudus supaya kita sembuh dari luka-luka yang kita hadapi dalam hidup ini. Kadang akan ada orang-orang yang dalam tanda kutip ngerecokin ya, ganggu, membuat kita nggak nyaman, ada persoalan-persoalan yang membuat kita terganggu, tapi kalau kita punya Roh Kudus dalam hati, kita tidak akan terganggu dan kita mengalami sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin, saudara. Mungkin saudara dikaruniai orang-orang sulit ya, mungkin di rumah, dalam keluarga, mungkin di lingkungan pekerjaan, mungkin di lingkungan tetangga rumah. Orang ini kok ganggu aja. Tapi Roh Kudus membuat kita ada kasih. Roh Kudus membuat kita ada sukacita. Roh Kudus membuat kita ada damai sejahtera. Ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesabaran. Maka mungkin ada begitu banyak gangguan, ada begitu banyak luka. Tetapi kita dapat mengalami damai sejahtera, penghiburan. Sebab Roh Kudus menolong dan menguatkan kita. Makanya lagu lama itu, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok, dihina, ku kan tetap tersenyum. Amin, saudara. Karena Roh Kudus memampukan kita mengatasi semua gangguan-gangguan yang mungkin dapat menghilangkan sukacita kita, menghilangkan damai sejahtera kita. Roh Kudus membuat kita sejahtera, tenang, bersukacita, sekalipun lingkungan di sekitar kita sangat merepotkan, sangat mengganggu. Tetapi Tuhan memampukan kita untuk menghadapinya. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang berkecukupan, kehidupan yang saleh, kehidupan yang baik. Kita harus dapat melihat
kebaikan Tuhan di sepanjang jalan kehidupan kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Amin. Amin. Ayat yang ke-6, saudara. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebenaran yang sangat luar biasa bagi orang-orang percaya, bagi domba-domba Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena kebajikan dan kemurahannya mengikuti kita, saudara. Seumur hidup kita. Dan bahwa kita akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dunia mengejar kasih, dunia mengejar berkat, dunia mengejar kebajikan, dunia mengejar kemurahan. Tetapi kita, domba-domba gembalaan Tuhan Yesus Kristus, kita diikuti oleh kasih. Amin. Kita diikuti oleh berkat, kita diikuti oleh kebajikan, kita diikuti oleh kemurahan. Kita adalah domba-domba yang paling berbahagia, yang paling beruntung, saudara. Apapun yang kita hadapi, katakan, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Ada pergumulan, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidup. Dan itu yang membuat kita tetap tenang, berdiri tegak di tengah-tengah pergumulan apapun juga. Menarik sekali frasa, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Memang ini bisa berbicara mengenai kehidupan kekal di dalam kerajaan surga, tetapi diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa artinya, saudara, kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita ini anak-anak Allah, saudara. Yang namanya anak dalam keluarga pasti dikasihi oleh orang tuanya. Amin. Kita akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Selama-lamanya kita adalah bagian dari keluarga Allah. Dia Bapa kita. Kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapa yang mana yang memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti. Bapa yang mana yang tidak mengasihi anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Amin. Saudara, masa-masa sekarang bisa menimbulkan begitu banyak pergumulan. Dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dalam gereja. Tetapi mari kita bersyukur. Sebab Dia telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk kita hidup saleh. Amin. Bahwa di dalam penggembalaan Yesus Kristus, kita dapat memiliki hidup yang berkecukupan. Takkan kekurangan kita. Yang perlu kita lakukan adalah jadikan Dia gembala dalam hidup kita. Percaya, bertobat, dengar-dengaran, mengikut Tuhan dengan setia. Mari kita menikmati berkat-berkat yang sudah dianugerahkan supaya kita berkecukupan. Firman Allah, syukuri, renungkan, lakukan. Roh Kudus, syukuri, bergaul dengan Roh Kudus. Hendaklah dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus, dikontrol oleh Roh Kudus. Selalu ada pemulihan setiap hari untuk luka-luka batin dalam kehidupan kita. Ada tuntunan dalam kebenaran karena namanya. Taati Dia, saudara. Dan semakin mendekatlah kepada Tuhan di masa-masa pencobaan, di masa-masa kesukaran. Saat kita melalui lembah kekelaman, saat kita mengalami konflik dalam hidup ini. Saat kita mengalami berbagai macam gangguan dalam hidup, dekat dengan Gembala Agung segala domba itu. Kehadirannya memuaskan jiwa kita. Otoritasnya menenangkan kita. Dia menjamin kita, Dia memenuhi kebutuhan kita. Dia mengurapi kita dengan Roh Kudus-Nya untuk kita dapat mengalami sukacita di tengah-tengah keadaan yang sukar ini. Dan mari kita selalu ingat
bahwa selalu ada kebaikan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diikuti oleh kebajikan, kita diikuti oleh kemurahan, dan kita akan menjadi anggota keluarga Allah untuk selama-lamanya, menikmati berkat kasih Bapa yang sangat besar bagi kita. Amin. Semangat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Dan mari sama-sama kita berdiri.